Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Kabar buruk menghampiri duo Marquez di MotoGP Spanyol 2025. Ya, baik Marc dan Alex Marquez, keduanya mendapatkan hukuman denda terkait pelanggaran yang dilakukan saat menjalani kualifikasi MotoGP Spanyol. Saat menjalani kualifikasi, Marquez diketahui keluar dari pit meski lampu penanda masih menyala merah. Menyadari dirinya melakukan kesalahan, ia pun langsung melakukan pengereman mendadak untuk menghentikan laju motornya. Kepada Crash, Marquez sendiri mengaku tak tahu lampu masih merah dan merasa tetap tak melakukan pelanggaran karena langsung mengerem dan menghentikan motornya. Senasib dengan kakaknya, Alex juga keluar dari pit ketika lampu penanda masih berwarna merah. Bedanya Alex tetap melaju, sedangkan Marquez berhenti. Beruntung hukuman yang diterima Alex dan Marc hanya berupa denda yang harus dibayarkan. Kakak beradik itu terlepas dari sanksi hukuman starting grid yang bisa saja membuat posisi start mereka mundur pada sprint race dan balapan utama di sirkuit Jerez. Marquez dan Alex hanya perlu membayar denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 38 juta rupiah. Marquez tetap start dari grid kedua, sedangkan Alex berada di urutan keempat. CEO Ducati, Claudio Domenicali, turut mengomentari kesialan yang menimpa Marc Marquez pada balapan utama MotoGP Spanyol akhir pekan lalu. Marc Marquez gagal finish podium di MotoGP Spanyol 2025 dan harus puas finish ke-12 di balapan. Kegagalan itu disebabkan lantaran The Baby Alien melakukan kesalahan kecil yang membuatnya terjatuh saat balapan baru berjalan 3 lap. Menanggapi kesialan ridernya, Domenicali mengatakan bahwa dirinya tetap kagum dengan penampilan Marc di Jerez. Ia memaklumi kesalahan yang dilakukan Marc dan berharap Marquez tak membuat kesalahan itu lagi di seri balapan selanjutnya. Sebagai tambahan informasi, di musim 2025 kali ini musuh utama Marquez adalah dirinya sendiri. Terbukti 2 kecelakaan yang dialami The Baby Alien sejauh ini karena ulahnya sendiri tanpa ada senggolan dari pembalap lain. Marc Marquez menjadi yang tercepat di tes pasca balap Jerez 2025. Rider Ducati Lenovo ini diikuti pembalap KTM Tech3 Maverick Viñales. Sementara itu, Fabio Quartararo kembali menunjukkan kecepatan YZR M1 dengan mengakhiri tes di urutan ketiga. Berikut hasil tes MotoGP Jerez 2025. Yamaha terus mencari solusi untuk meningkatkan performa mesin MotoGP mereka. Dalam tes resmi di Jerez Spanyol, Yamaha memperkenalkan pembaruan pada mesin YZR M1, berfokus pada peningkatan akselerasi dan kecepatan maksimum yang selama ini menjadi kelemahan utama mereka. Namun yang cukup mencolok, Yamaha tetap mempertahankan konfigurasi mesin inline-4 tradisional mereka dan belum beralih ke mesin V4 seperti mayoritas rival mereka di MotoGP. Pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo, mengatakan bahwa perubahan mesin ini memberi sedikit peningkatan dalam kecepatan meskipun belum cukup untuk sepenuhnya menutup gap dengan Ducati atau KTM di lintasan lurus. Ia juga menegaskan bahwa Yamaha masih perlu terus bekerja keras, terutama dalam aspek agresivitas tenaga dan akselerasi keluar tikungan. Pembaruan mesin ini merupakan bagian dari upaya besar Yamaha untuk bangkit kembali setelah beberapa musim penuh tantangan. Selain mesin baru, Yamaha juga mencoba beberapa komponen aerodinamika baru, termasuk desain fairing dan perangkat whole shot yang telah diperbaharui. Direktur tim Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, mengungkapkan bahwa meskipun V4 pernah dipertimbangkan, saat ini Yamaha berkomitmen untuk mengembangkan konsep inline-4 yang sudah mereka kenal. Menurutnya, mesin ini menawarkan keunggulan dalam hal kelincahan dan kontrol di tikungan, kelebihan yang ingin mereka maksimalkan sembari mengurangi kekurangan di trek lurus.
Meskipun ada kemajuan di Jerez, jalan Yamaha untuk kembali ke barisan depan masih panjang. Tim ini berharap pembaruan lanjutan sepanjang musim 2025 dapat membawa mereka lebih kompetitif dan kembali memperebutkan kemenangan secara konsisten. Fabio Di Giannantonio mencatat hasil impresif dengan finish di posisi kelima pada balapan MotoGP di Jerez. Pembalap VR46 Racing Team tersebut mengakui bahwa sepanjang akhir pekan ia mengalami banyak kesulitan dalam menemukan ritme dan kenyamanan di atas motornya. Kondisi ini membuat sesi latihan dan kualifikasi terasa sangat menantang. Namun, Di Giannantonio mampu membalikkan situasi di hari balapan dengan performa yang solid dan penuh determinasi. Selama balapan, Fabio mampu menjaga konsistensi kecepatan dan menghindari kesalahan, sebuah kunci penting di sirkuit Jerez yang terkenal teknikal dan menguras fisik. Ia juga mampu bertahan dari tekanan para rivalnya, mengamankan poin penting untuk klasemen kejuaraan. Dengan hasil ini, Di Giannantonio berharap bisa membangun momentum yang lebih baik untuk balapan-balapan selanjutnya. Ia mengakui masih banyak area yang perlu diperbaiki, tetapi optimis bahwa timnya berada di jalur yang benar untuk meraih hasil lebih baik di masa depan. Keberhasilan ini menandai langkah positif bagi Di Giannantonio dalam musim 2025 yang penuh persaingan sengit, sekaligus menunjukkan bahwa kerja kerasnya selama masa-masa sulit membuahkan hasil. Joan Mir mengalami akhir pekan yang sulit di MotoGP Spanyol 2025 setelah terjatuh saat balapan utama di sirkuit Jerez. Sepanjang akhir pekan, Mir menunjukkan peningkatan dalam kecepatan dan kontrol motor dibandingkan balapan sebelumnya. Ia mampu bersaing lebih dekat dengan grup depan, menandakan adanya kemajuan dalam adaptasi terhadap motor Honda RC Tuan Trivi. Sayangnya, Mir terjatuh di tengah persaingan ketat, alhasil Mir kehilangan kesempatan mengamankan poin penting. Namun ia tetap menilai bahwa performa keseluruhan selama balapan menunjukkan langkah ke arah yang benar, khususnya dalam hal kepercayaan diri dan penguasaan motor. Honda sendiri terus berupaya memperbaiki performa motor setelah beberapa musim penuh tantangan. Mir berkomitmen untuk terus membantu pengembangan motor demi hasil yang lebih baik di balapan-balapan berikutnya. Setelah MotoGP Spanyol, fokus Joan Mir kini beralih ke seri berikutnya di MotoGP Prancis, di mana ia berharap dapat menerjemahkan perkembangan positif ini menjadi hasil nyata di lintasan. Sirkuit Jerez telah resmi memperpanjang kontraknya dengan MotoGP hingga tahun 2031. Kesepakatan baru ini memastikan bahwa salah satu trek paling ikonik dalam kalender balap motor dunia tetap menjadi bagian penting dari kejuaraan untuk beberapa tahun ke depan. Jerez yang dikenal dengan atmosfernya yang khas dan layout teknikalnya telah menjadi tuan rumah balapan MotoGP sejak 1987. Keputusan untuk memperpanjang kontrak ini dipandang sebagai langkah strategis oleh penyelenggara dan otoritas lokal, mengingat Jerez tidak hanya menawarkan tantangan teknis bagi para pembalap, tetapi juga menarik ribuan penggemar setiap tahunnya. Dengan adanya perpanjangan ini, Jerez berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam fasilitas dan infrastruktur guna menjaga standar tinggi MotoGP modern. Melihat pentingnya Jerez dalam sejarah MotoGP, perpanjangan kontrak ini layak disambut positif. Di tengah tren bergantinya banyak sirkuit baru dalam kalender, mempertahankan trek tradisional seperti Jerez membantu menjaga keseimbangan antara inovasi dan warisan sejarah dalam dunia balap motor. JDT atau Johor Darul Takzim yang dikenal sebagai klub penguasa Liga Sepak Bola Malaysia, mulai menjajaki olahraga balap motor dan mengintip peluang turun di kelas MotoGP. Sebagaimana diketahui, selain tim sepak bola, JDT juga punya tim balap, yakni JDT Racing Team yang berdiri sejak 2024. Saat ini JDT Racing Team sendiri sudah turun di ajang balap Asia Road Racing Championship atau ARRC,
di mana tahun ini merupakan tahun kedua tim balap asal Johor itu mengaspal. Sama seperti tahun lalu yang menjadi tahun perdana berkompetisi di ARRC, JDT mempercayakan ex-pembalap MotoGP Hafiz Syahrin sebagai andalan untuk mengendarai motor Ducati Panigale V4R. Keberadaan JDT di sirkuit tak lepas dari keinginan besar Sultan Johor, Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim, selaku bos besar di tim tersebut yang ingin memajukan daerah yang dipimpinnya. Tak sekadar mendirikan tim, saat ini ada pula rencana mengembalikan nama Malaysia di ajang balap motor MotoGP, seperti yang pernah dilakukan tim Petronas dan tim RNF pada beberapa musim lalu. Namun demikian, saat ini tim balap JDT ingin fokus memperkuat landasan tim lebih dulu sebelum berkompetisi di ajang balap roda 2 yang lebih besar seperti MotoGP. CEO McLaren Zak Brown mengungkapkan kepuasannya terhadap dinamika persaingan antara Oscar Piastri dan Lando Norris di musim Formula One 2025. Keduanya dinilai mampu mendorong satu sama lain untuk tampil lebih kompetitif tanpa menimbulkan ketegangan di dalam tim. McLaren memandang hubungan profesional dan saling menghormati di antara dua pembalap mudanya ini sebagai fondasi penting untuk kesuksesan jangka panjang. Persaingan sehat antara Piastri dan Norris telah berdampak positif terhadap performa McLaren secara keseluruhan. Baik dalam sesi kualifikasi maupun balapan, keduanya saling memacu kemampuan tanpa melewati batas yang dapat merugikan tim. Brown menilai kerjasama keduanya menjadi kunci untuk mempertahankan konsistensi performa dan mempercepat proses pengembangan mobil. Melihat perkembangan ini, McLaren tampaknya berada dalam posisi ideal untuk membangun skuad kuat di masa depan. Jika Piastri dan Norris terus mempertahankan keseimbangan antara rivalitas sehat dan kerjasama tim, McLaren bukan hanya akan menjadi ancaman serius di setiap balapan, tetapi juga calon kuat untuk perebutan gelar juara dunia dalam beberapa musim ke depan.